Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis laporan kinerja keuangan yang terdiri dari saya, Vica Vanesha, dengan NIM 2019-12185, yang kedua, Ageng Izul Haq dengan NIM 2019-12186, yang ketiga, Reca Octavia dengan NIM 2019-12188, dan yang terakhir, Neval Syaifuddin Iqbal dengan NIM 2019-12189. Menghitung varians. Bab ini memfokuskan pada analisis atas ukuran-ukuran kinerja keuangan. Sistem yang efektif mengidentifikasikan varians yang terjadi ke tingkat manajemen terendah. Varians bersifat hierarkis. Maksudnya, varians dimulai dengan kinerja unit bisnis keseluruhan yang dibagi menjadi varians pendapatan dan varians beban. Kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varians meliputi ide-ide berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Yang kedua, merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Yang ketiga, fokus pada dampak laba dari variasi dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat, mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan satu faktor saja, sementara faktor-faktor lainnya dianggap konstan. Yang kelima, menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis, mulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar. Dan yang keenam, menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan. Jenis-jenis varians yaitu terdiri dari dua varians. Yang pertama varians pendapatan dan yang kedua varians beban. Varians pendapatan itu sendiri terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama varians harga penjualan, yang kedua varians bauran dan volume, yang ketiga varians beban, yang keempat varians volume, yang kelima analisis pendapatan lainnya, dan yang terakhir penetrasi pasar dan volume industri. Sedangkan varians beban terdiri dari dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, varians harga penjualan. Varians harga penjualan dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Yang kedua, varians bauran dan volume seringkali tidak dapat dipisahkan. Varians volume diakibatkan dari menjual lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Sedangkan varians bauran diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam anggaran. Persamaan untuk gabungan dari varians bauran dan volume yaitu volume aktual dikurangi dengan volume yang dianggarkan dikalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Yang ketiga, varians bauran yang masing-masing produk diperoleh dari persamaan yaitu total volume penjualan aktual dikalikan dengan proporsi yang dianggarkan, kemudian dikurangi dengan volume penjualan aktual, dan dikalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Yang keempat, varians volume. Varians volume dapat dihitung dengan cara mengurangkan varians bauran dari gabungan antara varians bauran dan varians volume. Dengan persamaan, yaitu total volume penjualan aktual dikalikan dengan presentasi anggaran, kemudian dikurangi dengan penjualan anggaran dikalikan dengan kontribusi anggaran per unit. Yang kelima, penetrasi pasar dan volume industri. Salah satu perluasan dan analisis laba adalah untuk memisahkan varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Dengan persamaan, varian pangsa pasar
yaitu dengan penjualan aktual dikurangi dengan volume industri, dikalikan dengan penetrasi pasar yang dianggarkan, dikalikan kontribusi per unit yang dianggarkan. Varians dalam praktik. Periode waktu dari perbandingan fokus pada margin kotor, standar evaluasi, sistem biaya penuh, jumlah rincian, biaya teknik, dan biaya diskresioner. Periode waktu dari perbandingan. Perbandingan antara anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan. Bila kinerja untuk tahunan tersebut sampai dengan tanggal tertentu lebih buruk dibandingkan dengan anggaran untuk tahun tersebut akan tanggal itu, adalah mungkin bahwa defisit yang terjadi akan diatasi di bulan-bulan yang tersisa. Fokus pada margin kotor. Margin kotor adalah selisih antara harga jual sesungguhnya dengan biaya produksi standar. Di banyak perusahaan, perubahan dalam biaya atau faktor-faktor lainnya diperkirakan akan mengarah kepada perubahan dalam harga jual. Dan tugas dari manajer pemasaran adalah untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan, yaitu penyebaran yang konstan antar biaya dan harga jual. Kebijakan semacam itu terutama penting dalam periode inflasi. Standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas aktif aktual dan terdiri dari 4 jenis. Standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian standar historis, kemudian standar eksternal, dan keterbatasan standar. Varians antara kinerja aktual dan standar adalah bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid. Sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh, baik biaya overhead variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di perusahaan dan bukannya mengalir ke harga pokok penjualan. Jumlah rincian. Varian pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan pertama. Secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga. Lalu menganalisis varian volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Pada setiap tingkatan ini, varian tersebut dianalisis berdasarkan produk individual. Proses dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya, ini yaitu lapisan demi lapisan dikupas, dan proses tersebut akan terus berlanjut selama rincian tambahan masih dianggap berharga. Biaya teknik dan biaya diskresioner. Varian yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya, maka semakin baik kinerjanya. Hal ini tergantung pada kualifikasi bahwa kualitas pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Keterbatasan analisis varians. Yang pertama, walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan berkenaan dengan itu. Yang kedua, manajer mengandalkan penilaian dalam memutuskan varians apa yang signifikan. Yang ketiga, ketika laporan menjadi lebih terintegrasi, para manajer menjadi semakin bergantung pada penjelasan-penjelasan dan prediksi yang menyertainya. Yang keempat, ketika laporan menjadi lebih terintegrasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Dan yang terakhir, laporan varians hanya menunjukkan apa yang telah terjadi dan tidak menunjukkan dampak masa depan dari tindakan-tindakan yang telah diambil oleh manajer.
Tindakan manajemen. Yang pertama, laba periodik seharusnya relatif stabil. Apabila terjadi perubahan yang cukup signifikan, harus segera diinformasikan melalui media-media pembantu, sehingga manajer senior dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Yang kedua, memberi dorongan ada manajer untuk segera melakukan tindakan koreksi dari inisiatifnya sendiri. Yang ketiga, prinsip utama analisis laporan keuangan formal. Itu laporan laba bulanan tidak boleh berisi hal-hal yang tak terduga. Yang keempat, laporan formal merupakan penegasan dari laporan informal, yaitu seperti via fax, telepon, email, atau tatap muka. Dan yang terakhir, manfaat laporan formal adalah menekan bahwa untuk melakukan tindakan koreksi atas inisiatifnya sendiri. Terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan baik perbuatan maupun pengucapan yang dilakukan oleh kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.